Welcome back. Kita lanjut ke sesi 2 ya teman-teman ya. Sambil menunggu Coach Fandi untuk bergabung kembali. Halo Pak Usin, welcome back teman-teman semuanya, welcome back. Kita berlanjut. Semoga teman-teman bisa berdiskusi bersama. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kita nggak sempat nggak sempat jawab juga ya. Nanti teman-teman bisa mengulang kembali. Halo bro, welcome back. Halo bro, oke lanjut. Ya, mantap nih ya, sampai ada sesi sambungan nih. Oke, luar biasa. Nah, satu jam. Ya benar sana. Nah, jadi melanjutkan kisah Ranieri ini memang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita yang bisa kita ceritakan tentang Ranieri ya. Jadi memang ini adalah sebuah motivasi terbaik untuk di antara 3 pelatih ini, bro. Kalau kita bicara Pep, kita bicara Mo, itu 2 pelatih yang sudah punya nama besar, dan karena itu mereka di-hire oleh klub besar, dan nggak heran mereka juga punya modal yang besar sekali untuk bisa menjadi tim juara, bro. Tapi kalau bicara Ranieri, ini adalah sebuah tim yang mediocre, bahkan mungkin dianggap tim, menurut bro tadi bilang tim semenjana, bro. Ya, tim semenjana betul. Bisa juara juga ya, walaupun sekali ini mungkin anggap sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita ambil dari yang bro cerita tadi tentang filosofi Pep Guardiola, Mourinho, Ranieri, benang merahnya apa bro kalau menurut bro di antara 3 ini kalau kita simpulkan? Jadi betul, kalau saya simpulkan sih bro, ini benang merahnya, muaranya tuh dalam memaksimalkan potensi tim ada di filosofi pelatihnya gitu loh bro. Memang filosofi ini betul filosofinya sangat menentukan. Ya kadang bisa jalan secara smooth, ya kadang juga perlu perjuangan gitu loh bro, untuk meyakinkan kepada tim kita bahwa apa yang diusung sama kita nih sebagai leader gitu, itu benar-benar memang buat kebaikan bersama gitu. Dari sudut pandang kacamatanya pemimpin kan dia punya view yang lebih luas gitu. View seperti helikopter view kalau kita biasa bilang kan seperti itu ya. Dan udah pasti itu untuk kebaikan bersama. Nah, kembali lagi sukses faktornya ada di pertama komunikasi yang intens, terus trust kan, saling percaya di dalam tim, makanya di situ ada hubungan yang harmonis, ya bisa enjoy gitu ya. Terus melakukannya atas dasar passion, gitu, cinta dan ingin memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi semuanya dirangkum bisa menjadi satu istilah yang namanya ini transformational leadership atas dasar give and give, masing-masing ingin berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing untuk memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya adalah kemenangan yang akan didapat gitu bro. Iya, setuju bro. Dan pastinya kalau kita lihat dari apa yang Bro Fandi bilang hari ini, kita melihat bahwa dari 2 sisi ya bro, bahwa pelatih tanpa pemain tidak akan ada nilainya, dan sebaliknya tanpa pelatih juga tidak akan maksimal ya, karena dua-duanya ini adalah sangat-sangat berfungsi sebagai perannya masing-masing. Dan kalau misalnya semua menjalankan fungsinya dengan baik, alhasil endingnya adalah sebuah kemenangan yang manis dan menjadi sebuah tim yang juara, kemenangan pemain dan kemenangan pelatih itu sendiri ya bro. Bersama, betul. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan sebelum nanti saya masuk ke bagian saya bicara mengenai portofolio nih bro. Jadi saya juga punya cerita buat teman-teman hari ini, pada malam ini, yang mana saya akan berbicara dari sisi formasi sepak bola dikaitkan dengan financial planning bro. Tadi sudah menyinggung sedikit ya. Sudah. Yes. Nah, kebetulan karena kita sama-sama belajar mengenai financial planning kan bro ya, jadi mudah-mudahan sih kita tektokannya enak nih. Jadi mungkin bro bisa mengkoreksi apabila kalau yang dan kita kalau misalnya buat teman-teman semua pada malam hari ini, kalau kita ada perbedaan pendapat atas yang saya dan Coach Fadi sampaikan, jangan sungkan ya, karena ini adalah forum diskusi buat saya, jadi kita tidak menggurui, tetapi kita membangun sebuah topik yang menarik sehingga teman-teman bisa terlibat ke dalam sesi kita pada malam hari ini, gitu ya. Jadi ini aturan main yang kita buatkan supaya semuanya enjoy,
Oke, belum ada pertanyaan, saya mulai dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau flashback tadi tentang leadership in insurance ya, itu kita bisa balik lagi ke Coach Pandi ya. Saya upayakan saya akan selesaikan dalam waktu 30 menit ke depan untuk di segmen saya ini sekarang ya. Jangan sampai Bro Fandi doang yang ngomong, nanti saya nggak kebagian juga. Jadi saya harus berkontribusi karena kita sudah berjanji sama hari ini akan saling berbagi gitu ya Bro ya. Oke. Iya. Tadi ball positionnya juga udah 50-50 kok bro. Ya biar balance ball positionnya ya. Tadi sudah bicara filosofi, enggak sih kalau kita nggak bicara formasi, Bro. Karena setelah filosofi itu akan memunculkan yang namanya formasi. Nah, formasi yang saya sampaikan pada saat ini adalah saya akan lebih membahas kepada bukan kepada the way kita menjalankan bisnisnya, tapi ini akan sangat cocok buat teman-teman agen yang ingin memberikan sebuah analogi kepada teman-teman calon nasabahnya, Bro. Jadi kan banyak sekali ya kita kalau nawarin orang, kalau misalnya contohnya kita perannya adalah agen asuransi. Agen asuransi ini tentu saja kan tugasnya ngapain sih? Tugasnya adalah mengedukasi nasabah supaya dia memahami asuransi dan kemudian dia bisa membuat nasabahnya memutuskan untuk memulai sebuah program asuransi kan bro. Cuma kita tahu yang namanya nasabah kan nggak semuanya bisa bisa langsung setuju ya bro. Iya. Ya. Pasti. Sekarang posisinya di HP saya itu ada nge-lag dikit bro. Tapi suara saya jelas nggak bro? Jelas, masih oke kok. Masih ya. Saya lanjut ya bro. Masih oke. Oke, nah sekarang saya mengambil sebuah istilahnya bahwa dalam permainan sepak bola itu kan sebenarnya ada 3 lapisan formasi bro. Ya, bisa aja orang bilang 4-2 ya. Banyak kalau kita yang pernah nonton bola ada istilah. Mungkin kalau buat teman-teman yang nggak hobi bola, mungkin masih rada-rada bingung ya. Tapi izin saya untuk menjelaskan dulu secara general dulu bahwa formasi bola itu selalu ada 3 lapis, di mana lapis pertama adalah namanya lapisan pertahanan, lapisan kedua adalah midfield atau lapisan penghubung, baru yang ketiga adalah lapisan serangan. Ya, jadi ada 3 lapisan ini yang selalu dilakukan oleh seorang pelatih, dipersiapkan oleh seorang pelatih, dan di belakangnya ada satu yang namanya penjaga gawang. Ya, belum pernah kita menemukan formasi bola 11 pemain tapi nggak pakai penjaga gawang, nggak pernah ya bro. Kecuali di futsal ya. Nggak ada. Bisa ke depan. Taman kecil soalnya. Di sepak bola tidak ada istilah power play, kecuali memang kepepet. Biasanya kipernya maju di menit terakhir untuk bantu mencetak gol ya. Kalau tendangan gawang, betul. Gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan formasi dulu bro. Di formasi itu tadi saya sampaikan bahwa ada formasi namanya formasi bertahan, ya paling belakang, formasi tengah, ya untuk sebagai penghubung atau jembatan, dan formasi yang paling depan itu adalah formasi untuk menyerang atau formasi untuk mencetak gol. Nah, jadi dalam hal ini saya mengkaitkan dengan sebuah cara dari teman-teman kita ya dimanapun berada. Kalau dalam mereka sudah punya uang, ya ada istilah dalam financial planning adalah perencanaan keuangan kan bro istilahnya kalau kita translate dalam bahasa. Betul. Jadi yang pertama adalah harus ada uangnya dulu bro. Kalau nggak ada uangnya kita mau merencanakannya bagaimana kan gitu. Jadi, prinsip dasarnya adalah kita mengenal yang disebut dengan wealth management bro. Awalnya sebelum kita bicara financial planning. Nah di wealth management itu kan ada 4 kuadran ya, kita tahu ada 4 kuadran. Wealth creation ya, kita menciptakan dulu sebuah kekayaan atau sebuah harta. Yang kedua adalah kuadran kedua adalah kita bagaimana mengakumulasinya atau wealth accumulation ya, bagaimana kita menciptakan uang untuk mencari uang berikutnya. Di kuadran ketiga atau di fase ketiga adalah wealth preservation atau wealth protection, bagaimana kita memprotek hartanya kita yang sudah terbentuk supaya nggak hilang. Baru keempat adalah distribution pada generasi berikut. Kita tahu ya bro. Nah, financial planning kita menganggap bahwa kuadran 1 dia sudah berhasil meng-create bro. Jadi dia sudah punya uang nih. Nah, setelah dia punya uang ini, baru dia bicara bagaimana dia bisa mencapai financial goal-nya kan bro. Orang biasanya pengen akumulasi, pengen mengakumulasi uangnya supaya uangnya ini bisa makin hari. Ya, itu cita-cita seluruh manusia ya bro.
Makanya kalau orang sudah punya uang, biasanya dia akan berusaha membuat uangnya lebih banyak lagi. Jarang orang yang ingin uangnya lebih sedikit, ya. Kita tidak bicara yang tidak rasional ya, bro. Hari ini kita benar dulu. Secara rasional, semua orang ingin menghasilkan uang lebih banyak dengan uang yang sudah dia miliki. Nah, akhirnya Pasti. apa yang dia lakukan? Dia membuat yang namanya sebuah formasi juga, sebuah portofolio. Dia membagi uang ini harus disiapkan dalam bentuk apa, bro? Kita mengenal ada istilahnya orang yang senang deposito, yang senang membeli emas, ada orang senang membeli properti, bro. Nah, ada orang juga senang dengan reksadana, ya. Ada orang senang Portofolionya ya. reksadana. Nah, ada orang senang saham, bro. Ada orang senangnya money game, bro. Ini luar biasa. Iya. Orang senangnya pokoknya sesuatu yang future in semua jenis investasi ada di market. Nah, tinggal bagaimana kita memilih portofolio yang tepat untuk diri kita sendiri. Nah, tadi baru kita masuk nih, strateginya gimana nih? Kita mau pakai strategi bertahan, strategi balance, atau strategi menyerang. Kan gitu. Nah, kalau kita di sepak bola kan ada istilahnya, kalau saya mau menyerang, biasanya saya pakai 3 penyerang, bro. Benar nggak? 4-3-3, Ofensif. 3-4-3, ya. Atau biar edan saja 3-3-4 deh. Kalau memang udah istilahnya udah kedesak gitu loh. Ya, atau memang yang tim yang super agresif, terserah. Intinya bagian portofolio atau bagian dari pemain yang di depan itu lebih banyak daripada yang di bagian yang lain. Itu artinya adalah dia memakai formasi menyerang. Dalam kita bicara adalah orang ini punya karakter agresif, bro. Agresif. Jadi dia akan berani untuk investasi di lini serang lebih banyak. Nanti saya akan jelaskan lini serang itu portofolionya apa aja. Ya. Nah, yang kedua, kalau dia adalah orang yang moderat, ya, dia akan menyeimbangkan semua lininya. Biasanya dia akan pakai formasi misalnya 4-4-2, 3-5-2. Dia akan memenangkan lini tengah, bro. Karena apa? Karena menurut dia, dengan memenangkan tengah, dia akan bisa menguasai permainan, bro. Nah, jadi tipikal ini adalah tipikal orang-orang yang biasanya karakternya moderat, ya. Nah, baru ada satu lagi yang karakternya kita sebut konservatif, bro. Ini adalah tipe-tipe pelatih prinsip, bro. Dia lebih percaya bahwa iya, dia lebih percaya dia Catenaccio, dia parkir bus dan sebagainya, karena menurut dia adalah apa? Bahwa saya tidak butuh ngejar hasil yang banyak dari uang saya, tetapi saya yang penting uang saya jangan sampai hilang karena investasi, bro. Dia tidak nyaman untuk menempatkan uangnya di tempat yang bisa naik turun angkanya, bro. Biasanya dia senang dengan produk-produk yang lebih apa namanya, secure, ya, lebih pasti, lebih aman. Halo Dona, welcome, ya. Halo Dona, welcome. Ya, jadi ini sebuah apa namanya kehormatan buat kita, bro, malam ini. Kenapa? Karena dihadiri oleh orang presenter bola yang sudah tidak asing di kancah nasional nih, ya. Seorang presenter bola bersama suami tercinta Darius yang kemarin megang juga di acara Piala Dunia nih, bro. Jadi kalau bicara bola, wah, harus banyak berkomentar nih pada malam hari ini. Expert banget. Oke, saya lanjut lagi ya. Kehormatan ya. Silakan, bro. Nah, jadi sekarang kita bicara yang saya sampaikan bahwa lini bertahan itu kalau kita kaitkan atau kita analogikan dengan produk atau portofolio keuangan, yang bertahan itu biasanya adalah contoh-contoh produk. Yang pertama adalah tabungan deposito, tabungan bank, ya, di mana syaratnya adalah dia harus liquid, bro, karena dana darurat ada di situ, bro, posisinya. Jadi sebelum kita bicara menyerang, kita harus merapikan dulu pertahanannya, bro. Jadi artinya apa? Pastikan secara financial planning kita harus punya yang namanya dana darurat minimal 6 bulan, bro. Kalau kita adalah seorang single man. Tapi kalau misalnya kita sudah berkeluarga, rekomendasi dari saya, ini bicara pengalaman saya ya, bahwa rekomendasi dari saya adalah minimal upayakan bisa 12 bulan, bro. Kenapa? Karena kita kalau sudah punya keluarga kan kebutuhan atas anak itu kadang-kadang bisa lebih besar daripada kebutuhan kita, bro. Karena dia punya 12 bulan income ya, bro. Nah, jadi untuk portofolio yang paling dasar adalah portofolio untuk bertahan itu adalah kita harus punya tabungan-tabungan darurat dan kita juga harus punya dana-dana yang liquid, bro. Itu sebagai formasi bertahannya kita, ya. Nah, kalau kita sudah menguasai itu atau kita sudah mendapatkan lini itu, sudah kita siapkan, kita masuk ke lini kedua, bro.
Lini kedua itu adalah lini di mana kita melihat ada yang namanya produk-produk keuangan seperti reksadana, bro. Di mana resikonya adalah masuk resiko sedang, dan secara likuiditas itu rata-rata 4 hari sampai seminggu dia akan bisa cair, bro. Nah, di situ juga kita melihat reksadana pun itu ada jenis-jenisnya kan, bro. Ada reksadana terproteksi, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, reksadana campuran. Nah, analogi saya juga di lini tengah itu, bro, itu ada yang namanya gelandang bertahan, ada gelandang serang, ada pemain sayap di situ ya, pemain midfield kiri kanan, itu persis seperti karakter reksadana juga, bro. Jadi pemain tengah itu banyak pilihannya, sama dengan reksadana ini. Jadi kalau reksadana ini kita mau reksadana yang lebih defensif, kita pilih seperti gelandang bertahan, bro. Kita harus memilih reksadana terproteksi atau reksadana pasar uang. Kira-kira gitu. Nah, Betul. kalau misalnya kita memilih reksadana yang lebih agresif, ya, yang bisa sebagai attacking midfield, kita bisa pakai namanya reksadana saham, bro. Ya, jadi itu akan punya volatile-nya lebih tinggi dan potensi untuk accumulation uang lebih besar, bro. Nah, jadi lini kedua ini menjadi lini yang menjebatani dari kondisi bertahan, ya, itu bertransformasi menjadi lini serang, ya. Nah, Bro Bagus dari Bali menanyakan ada playmaker. Ada, bro, nanti saya jelaskan playmaker. Jangan khawatir, ya. Ada juga nanti ada yang namanya anchor atau posisi pemain bertahan yang khusus harus dipatok di tengah. Nah, itu apa nanti kita akan bahas biar semakin seru, ya, semakin berwarna kita. Nah, sekarang saya akan sampaikan mengenai lini serang nih, Bro Fandi. Lini serang itu biasanya adalah produk-produk keuangan yang sudah sangat kita sebut dengan sangat dinamis, sangat volatile, sangat aktif, ya. Dan itu contohnya adalah misalnya dia sudah langsung masuk ke dalam bursa saham, bro. Dia beli saham, atau seorang yang bermain di falas, atau bahkan dia Direct bermain indeks, indeks forex, ya. Pokoknya semua yang sifatnya itu benar-benar secara harian orang trading, bro. Jadi itu udah, kalau lini serang itu secara trading. Kenapa? Orang bisa menghasilkan uang banyak dalam satu hari dan juga bisa rugi banyak dalam satu hari, bro. Nah, jadi kalau kita mau high risk banget, ya. Jadi kalau kita membangun sebuah portofolio keuangan dengan formasi sepak bola sebagai analogi, kita harus mengetahui pertama tadi adalah apa itu karakter dari diri kita sendiri, bro. Tim kita mau dijadikan sebagai tim apa nih? Tim serang, tim bertahan, atau tim yang balance nih. Nah, penempatannya di situ berdasarkan persentase bisa kita atur, bro. Contoh misalnya, saya orang yang defensif, bro. Saya konservatif. Biasanya orang konservatif itu biasanya punya properti, bro. Karena properti menurut dia adalah sebuah aset yang sangat-sangat bisa menjadi sebuah alat defensifnya dia, bro. Gitu loh. Cuma kelemahannya dari properti adalah apa? Tidak liquid, bro. Ibaratnya kalau pemain itu kita pemain center back, bro. Badan besar, tetapi speednya lambat, bro. Jadi dia mau bergerak nggak gampang, gitu loh. Ya, Bro Fandi masih secara sinyal masih belum terlalu ini memang kayaknya. Jadi kalau dari teman-teman ngelihatnya masih muter-muter ya, Bro Bagus ya. Nah, halo. Jadi, halo. Iya, bro. Suara saya jelas, bro. Jelas banget. Iya, bro, di sini. Nah, tapi di teman-teman ngelihatnya mungkin masih belum bergerak nih. Kayaknya sinyalnya ada agak-agak drop mungkin sedikit. Tapi is okay ya. Yang penting suaranya jelas ya. Gak apa-apa, kita masih berlanjut. Oke. Nah, terus yang tadi saya bilang, kalau orang menanyakan produk, nah, ada satu produk yang unik nih, bro. Yang namanya adalah emas, bro. Pertanyaannya, emas ada di mana? Ya. Favorit nih. Emas ini adalah menurut saya nih ya, bro, sebagai formasi, kalau saya sebagai pelatih, emas itu ada di posisi anchor, bro. Sebagai jembatan antara defense dengan midfield, bro. Kenapa saya bilang itu? Karena pada dasarnya, ya, emas itu adalah komoditas, bro. Emas itu adalah komoditas sehingga dia bisa naik, bisa turun, bro. Tetap dia punya resiko. Cuma emas ini dianggap sebagai safe haven.
ya, safe haven yang salah satu safe haven yang pertama yang paling dikenal oleh orang tua kita zaman dulu adalah emas, bro. Kenapa? Karena emas ini dipakai untuk melawan inflasi. Kita tahu ya, Betul. salah satu yang akan attack formasi portofolio keuangan kita adalah inflasi, bro. Makanya orang kenapa, Pasti. ya, orang kenapa memakai formasi menyerang atau ada penyerangnya di depan, karena salah satu fungsinya adalah untuk mengalahkan inflasi ini, bro. Nah, supaya kita bisa tahan resiko inflasi ini, musuh inflasi ini akan menyerang lini pertahanan kita. Sebelum masuk kepada tadi tabungan dan lain-lain, kita membutuhkan yang namanya portofolio emas kalau memang kita bermain dengan gaya anchor, bro. Kalau kita memakai gaya bertahan ada anchor, kita butuh yang namanya portofolio emas. Nah, berapa besar emasnya? Tergantung dari karakter kita sendiri. Ada orang yang senang emasnya banyak, jadi dia memakai anchornya 2, bro. Jadi supaya yang nggak perlu menang lah, yang penting nggak kan, dia memakai 2 gelandang bertahan gitu namanya. Nah, jadi emas itu ada di posisi sebagai gelandang bertahan yang lebih bersifat sebagai anchor. Karena apa? Karena dia fungsinya adalah untuk bertahan atas inflasi. Nah, tadi Bro Bagus bertanya playmaker, menjelaskan sebuah kalimat playmaker. Nah, playmaker itu, kalau di versi saya, bro, playmaker itu adalah US dollar, bro. Di mana memegang peran, iya, dia memegang peran adalah, dia juga berfluktuasi, dia adalah falas, tetapi kontekstualnya, US dollar sampai hari ini masih dianggap sebagai mata uang dunia, bro. Karena mata uang dunia ini, dia mudah sekali untuk mengalir, bro. Makanya sebagai playmaker, dia punya karakter adalah dia bisa masuk ke semua area. Nah, profil dari US dollar ini saya menganalogikan sebagai US dollar. Ya, dimana kalau kita lihat, jujur di Indonesia ini masih banyak klien-klien yang kita lihat yang punya uang itu masih lebih senang memegang US dollar, bro, sebagai salah satu portofolio. Karena apa? Karena dia sering dipakai, dan yang kedua, dan dia juga menjadi sebuah alat yang berfungsi untuk banyak hal buat teman-teman yang punya harta, bro. Kira-kira gitu. Jadi ada dua dari tadi portofolio yang kita kenal, yang juga punya peran yang luar biasa dalam strategi penempatan portofolio nasabah-nasabah kita, yaitu adalah emas dan US dollar, bro. Nah, kalau kita lihat dari klien-klien kita, teman-teman kita yang berinvestasi, pasti mereka semuanya itu pasti punya yang saya sebut tadi portofolionya. Kalau dia attacker, pasti dia banyak di saham. Gitu, bro. Betul. Nah, dan setelah kita membahas semua lini yang tadi, bro, satu hal yang belum saya bahas adalah apa? Goalkeeper, bro. Nah, goalkeeper ini perkembangannya apa kira-kira? Dia bagian dari permainan loh. Dia bagian juga loh, dia harus ada punya. Hebat-hebatnya tim sekelas Barcelona, Manchester City, Real Madrid dengan pelatih Pep Ranieri, bro. Kalau timnya nggak punya goalkeeper, dia pasti finish, bro. Dia pasti kalah, bro. Selesai. Benar nggak? Setuju nggak? Pasti setuju dong. Goalkeeper pasti kalah, saya jamin. Coba mau lawan siapa dia nggak bakal menang, ya. Makanya. Gak ada yang jagain gawangnya. Yes, goalkeeper adalah sebuah portofolio terpenting di dalam semua dari formasi tersebut, bro. Nah, makanya kalau ada goalkeeper kena kartu merah dalam permainan, bro, apa yang terjadi? Sebuah orang pemain akan dikorbankan untuk mengganti goalkeeper cadangan masuk. Benar ya? Yes. Itu terjadi di seluruh pertandingan yang kita pernah nonton selama ini, bro. Nah, jadi analogi saya, goalkeeper itu adalah insurance, bro. Oke. Misalnya kita punya harta yang begitu banyak, tetapi kalau kita tidak memprotek dengan yang namanya proteksi aset atau proteksi keuangan yang namanya insurance, ya, semua yang kita punya itu bisa habis, bro. Kita bisa attack berapa banyak uang, kita bisa cari duit seberapa banyak melalui kita punya saham, kita punya reksadana, kita punya macam-macam yang tadi yang kita sebut deposito dan lain-lain. Tetapi kalau kita kebobolan juga lebih banyak, kita pasti kalah, bro. Kita ngegolin 5, bro, kebobolan 10, bro. Kita kalah, bro. Game over. Kalah pasti. Selesai. Nah, betul kan? Oleh karena itulah makanya saya katakan bahwa kita harus punya goalkeeper dalam permainan sepak bola, bro. Nah, dalam portofolio keuangan, goalkeeper adalah insurance, bro. Jadi, ini masuk ke kuadran ketiga yang disebut dengan wealth preservation atau asset protection, bro. Makanya,
kalau misalnya kita tidak bermain dalam keseluruhan tim ya, kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya kenyamanan dan keamanan dalam bermain bola ya. Jadi penyerang sehebat apapun, gelandang sehebat apapun, nggak ada goalkeeper, kita kalah bro. Selesai. Nah, Selesai. ini yang sangat ingin saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang pada malam hari ini yang sudah bersama kita, itu tolong sampaikan ya, kalau Anda nasabah, Anda sudah tahu bahwa Anda butuh goalkeeper dalam perencanaan keuangan Anda. Kalau Anda adalah seorang agen asuransi, sampaikan kepada nasabah-nasabah Anda bahwa formasi dia tidak akan lengkap tanpa ada asuransi atau ada goalkeeper ini. Jadi pastikan semua harta dia itu harus dilindungi oleh yang namanya proteksi, bro. Gitu ya. Oh. Nah, dan goalkeeper itu nggak boleh asal. Kebayang nggak sih kalau kita permain sepak bola orang dewasa, goalkeepernya kalau misalnya anak-anak gimana, bro? Pernah nggak, bro, bayangin lu bermain bola tapi di belakangnya bro ini, penjaga gawangnya bro, itu pertandingan orang dewasa tapi dia anak U12, bro. Kira-kira bro tenang nggak dalam bermain? Was-was dong pastinya. Nggak tenang ya, bro. Mau cari duit aja nggak tenang. Nggak tenang. Prosesnya kita, ya, kita jadi susah memenangkan pertandingan, bro. Kenapa? Karena kita udah kalah secara mental, bro. Betul. Iya kan? Nah, Nggak nyaman, was-was, betul. khawatir deh. Karena penjaga gawang kita nggak siap, bro. Penjaga gawang kita sama sekali tidak memenuhi standar daripada untuk melindungi keuangan kita, bro. Makanya satu hal yang selalu kita sampaikan adalah jangan pernah under insurance kan, ya. Jadi kalau kita under insurance, artinya kalau kita terjadi musibah, insurance-nya itu tidak bisa mengcover semua kerugian kita, harta-harta kita nggak akan tertutupin. Nah, itu yang saya ingin sampaikan mengenai portofolio keuangan dikaitkan dengan yang namanya formasi asuransi, formasi sepak bola, bro. Jadi kalau saya, misalnya, saya adalah orang yang lebih senang dengan formasi balance, bro. Makanya kalau saya bermain bola, mungkin saya akan lebih senang dengan formasi 4-2-3-1, bro. Nah, pas bro gitu ini pep banget. Ya. Pep banget. Ini modern ini. Nah, karena menurut saya semua hal itu harus dimulai dari apa? Dimulai dari pertahanan yang rapi, terus yang baik, baru kita bisa mendapatkan tujuan keuangan yang perlahan tapi pasti, bro. Saya tidak bukan tipikal orang yang ingin istilahnya keuangan saya itu tiba-tiba maunya langsung cepat-cepat banyak, tetapi resikonya terlalu besar. Jadi saya tipikalnya begitu. Teman-teman ada yang punya pertanyaan atau punya pengalaman, kita open question ya, bro. Atau bro mau nambahin dulu nih? Yuk. Dari apa yang disampaikan, bro. Silakan, bro. Wah, itu udah keren banget. Semuanya tuh udah benar-benar terpaparkan dengan sangat-sangat, wah, keren lah pokoknya sama Bro Edi tadi. Dan semuanya juga analoginya masuk. Jadi Nah, kalau tuh. kita bilang memang tadi challenge 4-4-2 bagus ya. Dimulai dari bagaimana awalnya ya, bro ya. Di satu lini yang memang menentukan yaitu goalkeepernya. Goalkeeper. Karena kan sekarang di sepak bola modern goalkeeper itu jadi titik awal penyerangan juga, bro. Jadi titik awal nadi dari pertandingan gitu. Makanya nggak jarang kalau tadi bicara Pep juga, dia milih kiper, emang kiper yang bisa juga terlibat di permainan, distribusi bola gitu kan. Nah, itu paling menentukan. Jadi paling vital ya. Yang namanya goalkeeper kalau tadi kita analogikan ke insurance. Iya. Yang pasti goalkeepernya juga bukan sembarangan goalkeeper. Kalau kata Bro Bagus tadi minimal usianya 36 tahun, bro. Jangan yang 12 tahun. 36 tahun ya, baru kemarin ulang tahun siapa ya? Nah, jadi ada lagi yang kita bilang ini, bro. Ada juga yang menanyakan begitu. Kalau keuangan yang berhubungan, misalnya katanya tadi saya pernah sampaikan di awal juga, misalnya ada yang mengatakan ini ada produk keuangan yang dalam tanda kutip ya, bro. Kita lihat sekarang kan belakangan ini lagi marak istilahnya banyak produk keuangan yang nyangkut, bro. Misalnya dari perusahaan nggak boleh sebutin mereknya di sini, ya. Tetapi kita lihat terjadi banyak sekali merek-merek yang mengalami masalah default, bro. Dia nggak bisa membalikan uang nasabah dan membuat
nasabahnya itu menjadi, boleh dikatakan sangat apatis dan tidak percaya dengan yang namanya produk asuransi, bro. Nah, sedikit Iya, banyak saya akan coba bahas pada malam hari ini bahwa sebenarnya apa yang perusahaan itu jual adalah produk keuangan yang kita sebut dengan produk keuangan yang sudah masuk kategori bukan produk asuransi yang seharusnya ada, bro. Karena iya, mereka menjadi produk perbankan, ya. Jadi dikemas, ya, jualannya produk asuransi, tetapi karakternya seolah-olah seperti deposito, bro, dengan bunga 8 sampai betul, 10% selama setahun betul. dan fixed return, dan boleh dibeli dengan apa namanya, eh, term 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi dibuat Hmm, sedemikian mm-mm. seolah-olah itu membuat sebuah seperti itu deposito, bro. Iya, Dan celakanya, bro, celakanya literasi keuangan di negara kita tercinta ini, ya, itu begitu kurangnya, sehingga termasuk orang kaya loh, bro, termasuk orang-orang yang kaya ini, mereka banyak yang terkena dampak dari produk-produk keuangan seperti ini, bro, ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, faktor literasi keuangannya memang kita masih ketinggalan dibanding negara-negara lain, bro. iya, Nah, jadi iya. kita ini sebagai financial planner ini cukup berat ini untuk membuat banyak orang di Indonesia Mm, makin mengerti tentang yang namanya produk keuangan, bro, dan resiko-resikonya. Nah, iya, jadi Melani betul. sangat ya, karena ini membuat orang jadi kehilangan kepercayaan kepada asuransi, padahal produk asuransi seharusnya tidak seperti itu, ya. Terlepas dari memang produk asuransi memang ada endowment, ya, kita tahu bahwa ada endowment, tetapi endowment tidak pernah memberikan tampilan seperti deposito, ya teman-teman, ya, karena deposito itu sifatnya sangat pendek, biasanya cuma hitungan bulan sampai maksimal 2 tahun. Mm-mm. Nah, sedangkan produk asuransi, endowment pun sekalipun yang punya manfaat hidup, itu biasanya punya karakter rata-rata bisa di atas 5 tahun sampai bahkan seumur hidup gitu loh. Jadi itu salah satu karakter yang kita bisa ceritakan kepada nasabah kita, bahwa nasabah harus jeli membedakan mana produk dalam tanda kutip adalah yang kaleng-kaleng itu, yang halu-halu itu, dengan produk asuransi yang sesungguhnya. Mungkin itu yang kita perlu sampaikan. Jadi kalau formasi, ya, kalau produk kaleng-kaleng itu, kalau dalam analogi Formasi. formasi, bro, itu Iya, pemain-pemain yang biasanya sudah masuk transfer list, bro, yang nggak laku, bro, oke. yang nggak yang sudah umurnya 45 tahun, bro, itu menjelang masa pensiun. Jadi itu nggak boleh ada di dalam portofolio tim sepak bola kita, bro, atau tim rencana keuangan kita, bro. Itu karena resikonya terlalu Yes, tinggi. bro. Dia pemain Yes, cedera berat, bro, benar. ya. Ibaratnya kalau Iya, analogi ini sudah nggak bisa main, tapi dijual dengan harga yang tinggi, dan kita nggak iya, tahu, beli terus ternyata pemain ini ada di dalam tim kita, tapi ternyata nggak bisa dipakai, bro. Jadi hangus uang kita iya. semua, bro. Mungkin itu analogi yang tepat. Istilahnya udah iya, transfer flop lah. Udah mahal tapi nggak bisa diberdayakan gitu ya. Nggak bisa Karena dimaksimalkan flop jadinya. Hmm, yes, itu pemain yang sebenarnya sudah cedera, sudah nggak bisa dimainkan lagi, tapi dijual kepada kita dengan harga yang masih harga premium, dan kita nggak menyadari itu, dan akhirnya masuk, bro, ke dalam tim kita. Jadi merugikan tim sangat luar biasa. Nah, itu, bro, maksudnya. Nah, yes, terus sekali bro. Jadi benar-benar mengenal formasi yang tadi Bro Edi bilang itu penting banget ya. Dari penting. piramida portfolio, dari formasi apa bertahan, tadi ada playmaker juga di lini tengah sampai lini penyerangan itu mesti kita kenal satu-satu ya. Dan memang tugas kita untuk mengedukasi ya bro ya. Juga kita Betul. Jadi, kenalin. Mungkin ada banyak orang awam nih bro di apa istilahnya banyak juga penonton yang nggak kenal bola istilahnya kan gitu ya. Banyak juga orang awam yang nggak terlalu tahu tentang komposisi ideal seperti apa gitu di portfolio keuangannya gitu. Nah itu memang bagaimana kita bisa untuk memperkenalkan secara simple gitu, biar mereka yes. juga paham esensinya apa sih gitu untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik yang tadi Bro Edi sudah sampaikan. Iya. Nah, satu lagi, bro, saya lupa. Kalau kita nonton bola ini, ya, biasanya kan kita tahu, ya, di samping lapangan itu ada beberapa orang yang menunggu, ya. Biasa itu kita sebut sebagai pemain cadangan, bro. Betul, Benar, ya? Nah, itu kira-kira betul. fungsinya apa, bro? Substitution. Yes. Nah, itu sama juga begini, bro.
kalau misalnya kita tahu bahwa ada pemain substitution di situ, itu artinya adalah pada saat kita menjalankan strategi keuangan kita waktu kita melakukan penempatan portofolio itu yang paling penting adalah di saat strategi kita nggak jalan, contohnya misalnya tiba-tiba kita mengalami kondisi pandemik, kita mengalami kondisi yang tidak baik sehingga market crash. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah merubah strategi, bro. Merubah strategi, kadang-kadang kita ubah portofolio kita, bro. Nah, disinilah peran dari pemain cadangan, bro. Dia harus masuk, menggantikan pemain-pemain yang sudah ada dari 11 pemain itu, untuk supaya apa? Supaya dengan perubahan strategi itu, membuat tujuan keuangan kita itu masih tetap bisa kita lakukan, tanpa harus terjadi kekalahan, bro. Jadi, ada juga strategi penting yang disebut dengan strategi merubah komposisi pemain. Dengan komposisi pemain yang berubah, diharapkan akan merubah situasi dan kita bisa kembali balik ya, fight back dan memenangkan pertandingan itu, bro. Jadi fungsinya dari pemain cadangan kita harus anggap penting, bro, dalam hal ini, bro. Betul, Itu, bro. tapi jangan lupa juga diperhatikan secara kualitasnya juga ya, bro. Biar kualitas antara pemain inti dan cadangan juga setara nih. Iya, iya, Itu pasti. ada peralihan strategi, ini nggak terasa banget kan efeknya gitu di permainan kan gitu ya. Iya. Jadi diperhatikan juga secara kualitasnya. Yes, bro. Nah, jadi intinya dari bicara mengenai portofolio dengan formasi sepak bola ini adalah kita selalu harus mampu menganalisa setiap pertandingan ya. Terus kita harus mampu cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sehingga tujuan dari keuangan kita itu akan tetap bisa terjaga dengan baik ya. Mungkin kita akan kebobolan 1-2 gol, tetapi dengan perubahan itu kita bisa cepat berbalik dan kita bisa menyerang balik dan kita bisa menghasilkan skor untuk mengimbangin kondisi tersebut, bro. Gitu loh. Jadi kunci adalah kejelian kita. Jadi kalau kita mau membangun portofolio yang tepat ya, kita harus jeli dalam hal apa? Dalam hal kita harus mengamati pertandingan itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa cepat merubah strategi. Nah, ini tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari bagaimana kita juga harus selalu berdiskusi dengan pemain-pemain kita, dengan asisten pelatih kita, dan sebagainya, sehingga semuanya bisa bekerja dengan totalitas dan maksimal, bro. Nah, mungkin bro bisa nambahin lagi, bro. Total football udah tuh, bro. Jadi kita ada lagi teman-teman yang lagi baru bergabung tadi ya. Kita melihat ada Ibu Vivin, salah satu anggota Exco PSSI loh, bro. Wah, ada. Halo, Bu Vivin. Selamat malam ya. Bu Vivin menyempatkan untuk melihat kita punya acara ya, Ibu Vivin Sungkono ya. Jadi beliau ini salah satu anggota Exco. Banyak kehormatan kita hari ini ya, bro. Ada Dona tadi ya, ada Bu Vivin gitu ya. Jadi dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan kita. Dan kita sudah mau di ending acara pada malam hari ini, bro. Kita sudah 9:08, bro. Kita sudah 1,5 jam, bro. 1,5 jam lewat 8 menit. 1,5 jam ya? Tinggal tiup fluid ini, bro. Udah extra time ya? Ya, kita coba lihat ada pertanyaan apa enggak ya, bro. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri di malam ini, bro. Coba saya cek sebentar ya. Sebentar, bro. Kita intip dulu sedikit ya. Formasi kita pada hari ini kita intip dulu sedikit. Oh, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, bro. Tadi sebenarnya di apa namanya di sesi pas bro tadi ada beberapa pertanyaan tapi nggak sempat terjawab, tapi udah keburu keputus, bro. Tapi coba nanti kalau ada yang saya sempat cek, nanti kita akan jawab, bro. Coba jawab di komen ya, bro, di IGTV-nya, bro, supaya terpuaskan semuanya, bro, dari yang sudah nonton acara kita malam ya. Dan begitu semuanya terakhir, bro, banyak terima kasih sudah berbagi waktu dengan saya pada Sabtu malam Minggu dengan Kencan Sepak Bola kita pada malam hari ini. Dan later mungkin kita akan kembali dengan topik-topik yang lain. Kalau mungkin kita bicara leadership, kita bicara hal-hal yang menarik lagi ya, supaya apa yang kita bahas itu bisa menjadi sebuah manfaat buat teman-teman lainnya di dalam sesi More Than Story-nya kita berikutnya, bro. Siap, More Than Story ya, bro. Iya,
Kalau more than talk saya kasih kartu kuning lagi bro, kartu kuning lagi kalau more than talk. Dan Oke, satu oke. lagi bro, Oke. ini kayaknya di bro sinyalnya sempat drop, jadi ini gambarnya nggak Oke. bergerak dari sesi 2 dari awal, tapi oke, suaranya untung Oh, masih oke. jelas Oke. banget ya, suaranya masih jelas banget. Nanti kita mungkin untuk for next boleh dicoba untuk plan cadangan. Dan kita akhiri ya Siap. bro malam ini. Thank you banget Oke, Bro sudah Edi. menjadi partnerku Thank you. ya. Thank you juga buat semua Sama-sama. teman-teman Sukses yang terus, sudah Bro. bergabung sampai akhir ya. Thank you Sukses teman-teman juga buat semuanya. semuanya. Oke Bro Fandi, sampai jumpa di sesi STI berikutnya. Saya standby untuk Oke, support Bro Edi. ya. Bye. Thank you banget. Bye. Bye. Thank Saya you, N Bro ya. Edi.